Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan saya Aziza untuk mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Ya, pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas terkait dengan sistem moneter dan uang ya. Nah, mungkin ada yang baru mengingat kembali terkait apa itu sistem moneter, dan kalau uang mungkin semuanya ingat ya, tapi mungkin sulit untuk mendefinisikan terkait uang. Nah, untuk materi selanjutnya ya, itu terkait dengan ruang lingkup lembaga keuangan bank dan nanti sumber-sumber dananya. Previous untuk materi sebelumnya, bahwa sebelumnya sudah dijelaskan bahwa bank itu memiliki fungsi intermediate ya, antara masyarakat dan istilahnya apa, masyarakat yang kekurangan dana dan masyarakat yang kelebihan dana. Dan di sini bank sebagai penengah di antaranya, di mana perannya itu adalah untuk menghubungkan dari masyarakat yang kelebihan dana dengan yang kekurangan dana tetapi saling menguntungkan. Nah, untuk itu izinkan saya untuk mulai share screen saya. Ya, apakah sudah terlihat? Nah, mulai dari chapter pertama, kelanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Sebelumnya sudah dibahas sistem moneter dan uang, sekarang kita akan langsung masuk ke ruang lingkup lembaga keuangan. Nah, di sini ya, pertama kali karena ini lembaga keuangan ada dibedakan antara yang bank dan non-bank, nah sekarang saya akan lebih menjelaskan terkait lembaga keuangan yang bank terlebih dahulu. Nah, pengertian bank, kalau menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 10 tahun 1998, ya ingat krisis moneter ya waktu itu, bank adalah badan usaha ya yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Ya, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang lainnya yang dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, ini yang disebut dengan fungsi bank sebagai intermediate atau penghubung intermediaris dari masyarakat yang kelebihan dana yang akan menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, itu yang disebut dengan pengertian bank. Dilihat dari prosesnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya sejarah perbankan, asal mula kegiatan perbankan. Kegiatan perbankan pertama kali dikenalkan dari kerajaan di daratan Eropa yang kemudian berkembang di Asia Barat. Nah, pertanyaannya kenapa Eropa? Nah, karena di Indonesia khususnya dan di Asia, mungkin di Asia secara umum dan khususnya di Indonesia itu dulu zaman penjajahannya adalah dari Eropa. Sehingga apa? Beberapa hal terkait dengan budaya yang ada di sana yang mulai masuk ke Indonesia, termasuk terkait bank ya. Sehingga di sini mulai dari Eropa sejarahnya. Kemudian berkembang di Asia Barat melalui perdagangan ya. Karena perdagangan internasional zaman dulu kan memang sudah ada. Nah, sehingga muncullah sejarah perbankan dari sana. Perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa ya pada saat melakukan penjajahan ya, karena zaman dulu memang penjajahannya kan memang dari sana dan mulai menyebar ke beberapa benua. Nah, usaha perbankan dimulai dari zaman Babilonia, kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Untuk sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda, karena Indonesia dijajah oleh Belanda, sehingga sejarah ataupun keuangan yang masuk ke Indonesia itu juga asal mulanya dari sana. Nah, kemudian sejarah bank pemerintah. Pertama kali adalah bank sentral, berasal dari The Javanese Bank pada tahun 1951. Ya, ini awalnya adalah bank yang ada di dataran Jawa pada tahun 1951. Nah, ini berarti sekitar beberapa tahun ya setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tahun 1945, kemudian beberapa tahun kemudian mulai pembenahan dan mulai pembuatan bank sentral ya. Kemudian Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor ya, BRI dan Eksim, berasal dari The Allegheny Volkswagen Bank. Nah,
Kalau BRI sampai sekarang masih beroperasi, ya Anda juga mungkin mengetahuinya. Dan kalau bank ekspor impor mungkin untuk Exim Bank ini kurang familiar untuk masyarakat biasa, tapi untuk yang terkait dengan saham dan lain sebagainya itu masih beroperasi ya. Kemudian Bank Negara Indonesia 1946. Nah, ini mungkin Anda yang pernah mendengarnya BNI 46, itu 46 adalah mulai sejarahnya dari BNI itu memang tahun 46 sehingga BNI 46 ya, menjalankan fungsi unit 3 dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 68. Nah, kemudian 46 mulai pertama kali dan menjalankan fungsi-fungsinya sampai unit ketiga dan adanya peraturan baru. Kemudian BDI atau Bank Dagang Indonesia berasal dari Eskomto Bank dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1960. Selanjutnya, berkembang lagi Bank Bumi Daya berasal dari Netherlands Indisch Handel Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 68. Kalau dilihat dari bahasanya, Netherlands itu juga dari Belanda. Ya, jadi bank peninggalan transaksinya orang Belanda itu dimanfaatkan oleh Indonesia dan sebagai sejarah pertama kali bank pemerintah. Kemudian selanjutnya Bank Pembangunan Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1960. Nah, untuk Bank Pembangunan Indonesia sendiri ini sekarang mulai dibagi ya, karena Bank Pembangunan atau dulu namanya Bank Pembangunan Indonesia, sekarang sudah dibagi per daerah ya. Ada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, ada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten atau BJB Banten ya. Kemudian ada lagi Bank Pembangunan Yogyakarta, itu berdasarkan provinsi. Ya, meskipun tidak semua provinsi memiliki, tetapi ini cenderung Bank Pembangunan Indonesia itu terpecah menjadi Bank Pembangunan Daerah berdasarkan lokasinya provinsi. Kemudian itu yang di breakdown lagi ya. Tahun 60 pertama kali Bank Pembangunan Indonesia, tahun 62-nya sudah ke daerah-daerah, dan ada lagi Bank Tabungan Negara sampai sekarang juga masih, itu BTN. Berasal dari Depospar Bank kemudian menjadi BTN Undang-Undang Nomor 20 tahun 1968. Nah, jadi kalau BTN sekarang mungkin operasinya lebih ke sasarannya untuk ada yang untuk KPR mungkin ya, kredit rumah itu biasanya menggunakan BTN ya, itu segmen pasarnya memang di sana. Kemudian Bank Mandiri hasil merger ya, mungkin ada yang lupa, merger itu adalah penggabungan dua perusahaan ya dengan menggunakan nama yang baru ya. Hasil merger antara Bank Bumi Daya ya yang ke poin E dan Bank Dagang Indonesia yang poin D ya, itu bergabung ya. Kemudian Bank Dagang Indonesia, Bank Pembangunan Indonesia ya, yang Pembangunan Indonesia karena yang sudah diwakili oleh Bank Pembangunan Daerah. Jadi Bank Pembangunan Indonesia ini overlap sehingga dia bergabung. Dan terakhir Bank Ekspor Impor ya. Untuk Bank Ekspor Impor atau Exim Bank ini memang dia sudah tergabung dalam satu perusahaan besar merger menjadi Mandiri. Jadi Mandiri itu Bank Mandiri terdiri dari beberapa bank, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Indonesia, Bank Pembangunan Indonesia, dan Exim Bank. Nah, sehingga Exim Bank yang masih sekarang operasi ini bukan operasional untuk bank, tapi dia lebih ke ekspor impor untuk kegiatan falasnya ya. Jadi tidak seperti bank yang lain. Bahkan bisa dibilang Exim Bank itu sudah tidak ada, tapi bukan berarti sudah fully tidak ada, tapi memang yang di merger bukan seluruhnya, tapi hanya pelayanan perbankannya saja. Nah, itu terkait dengan sejarah perbankan. Sekarang masuk lagi ke jenis-jenis bank. Dilihat dari segi fungsi ya. Jadi bank itu banyak jenisnya, kita dilihat dari fungsinya dulu. Yang pertama adalah bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ya. Bank umum itu banyak contohnya. Tadi ada Bank BRI, BCA, BNI ya, itu termasuk bank umum. Atau ada lagi yang BRI Syariah, BNI Syariah, itu juga termasuk bank umum. Ya, dia kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ya. Jadi boleh pinjam, boleh juga untuk mengajukan nabung dan lain sebagainya, juga ada jasa transfer antar bank begitu. Nah, dari segi fungsinya, bank
dibagi juga dengan istilah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, atau untuk syariahnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Nah, definisinya adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, ya BPR, atau dan berdasarkan prinsip syariah atau BPRS dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Nah, ini saya blok di bagian memberikan jasa dan tidak memberikan jasa. Untuk bank umum dan BPR, secara umum dia sama-sama melayani perbankan baik untuk tabungan, simpanan maupun untuk pinjaman. Tetapi yang membedakan adalah bank umum ini ada lalu lintas pembayaran, contoh transfer antar bank. Ya, dari Bank BRI transfer ke Bank Mandiri, dari Bank Mandiri transfer ke Bank BCA. Itu kalau bank umum ada, tapi kalau BPRS itu tidak bisa. Ya, Bank BPS, Bank Perkreditan Rakyat tidak melayani lalu lintas antar bank. Ya, misalnya dari BPR mana transfer ke BPR mana itu tidak ada. Ya, itu hanya ada di bank umum. Dan juga BPR ini yang tidak ada di slide ya. Saya jelaskan saja bahwa BPR itu tidak ada transaksi atau penukaran mata uang asing. Jadi kalau untuk mata uang asing hanya dilayani di bank umum ataupun bank umum syariah, ya. Nah, kemudian jenis-jenis bank, ya kalau yang tadi dilihat dari fungsinya, sekarang dilihat dari kepemilikannya. Ada yang pertama bank milik pemerintah, yaitu akte pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah. Nah, namanya juga akte pendiriannya milik pemerintah, yang memberi modal juga pemerintah, ya, sehingga apa aset dan lain sebagainya itu juga keuntungannya menjadi milik pemerintah, ya. Di sini apa yang termasuk milik pemerintah? Bank sentral tentunya. Nah, kemudian selanjutnya bank milik swasta. Sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta. Namanya bank swasta, yang mendirikan swasta, modalnya juga dari swasta atau perorangan atau kelompok ya. Artinya di luar pemerintah, maka keuntungannya pun akan masuk swasta. Salah satu contoh bank milik swasta misalnya adalah BCA, ya, yang sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian bank milik koperasi. Kepemilikan saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Nah, koperasi ini dia lebih ke istilahnya apa ya? Lebih kecil dari bank ya, simpan pinjam meskipun dia bank ya, tetapi asetnya itu berasal dari koperasi atau anggota-anggotanya. Sistem koperasi kan berbeda dengan bank. Ya, kalau bank siapapun bisa pinjam, ya itu secara umum. Tapi kalau koperasi itu biasanya lebih mengutamakan kepada anggota karena modalnya milik anggota koperasi, sehingga lebih mengutamakan untuk koperasi. Tetapi tidak menutup kemungkinan koperasi tersebut juga melayani pinjaman untuk umum. Ya, begitu. Selanjutnya adalah bank milik asing. Bank ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik pemilik swasta asing atau pemerintah asing. Nah, ini berarti bank luar negeri yang ada di Indonesia. Sebagian besar sahamnya milik orang luar negeri. Contoh, pernah mendengar istilah Maybank, Malaysian Bank ya, itu dulu namanya adalah BII. Itu adalah contoh bank milik asing karena itu milik Malaysia, tapi dia ada cabang di Indonesia. Itu namanya bank milik asing. Selanjutnya bank milik campuran. Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Nah, campuran ini yang masih pendeteksiannya itu harus membutuhkan analisis panjang ya, karena kita harus melihat struktur permodalannya dulu ya. Sebagian besar itu ada yang masih luar negeri dan dalam negeri, atau itu sudah fully luar negeri atau fully dalam negeri ya, begitu. Nah, sekarang melihat jenis-jenis bank berdasarkan statusnya. Yang pertama adalah bank devisa. Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri ya, yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Ya. Sebentar saya cek dulu. Oke. Sorry, tadi sampai ke ya, dari segi devisa ya. Saya lanjutkan jenis-jenis bank ya, dilihat dari statusnya. Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Ini adalah bank yang melayani transaksi jual beli mata uang asing. Ya, pada dasarnya seperti itu. Kemudian bank non devisa, bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Artinya bank ini tidak bisa melakukan transaksi jual beli mata uang asing.
Ya, itu non devisa. Kalau bank devisa setahu saya bank swasta sebagian besar sudah menjadi bank devisa karena bisa melaksanakan jual beli mata uang asing. Tapi kalau bank non devisa itu biasanya untuk bank pembangunan daerah itu belum bisa, ya, karena itu masih peruntukannya adalah untuk pemerintah daerah, begitu, bukan untuk yang terkait itu. Selanjutnya jenis-jenis bank dilihat dari cara menentukan harga. Yang pertama adalah bank berdasarkan prinsip konvensional. Menetapkan bunga sebagai harga dan sistem pengenaan biaya disebut fee based, ya. Ini bank konvensional berarti yang kita mengenal istilahnya bunganya berapa, 2%, bunganya berapa, 4%, begitu ya. Ada istilah bunga di situ. Artinya bunga itu adalah keuntungan lebih ya, baik dari sisi pinjaman maupun dari sisi simpanan. Selanjutnya bank berdasarkan prinsip syariah. Ya, pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah dan ijarah wa'iktinah. Untuk perbedaan secara umum antara konvensional dan syariah ya bukan hanya istilah ya, tetapi sistem penghitungannya pun berbeda. Kalau di konvensional itu sistem sistem keuntungannya menggunakan bunga, ya, rating bunga. Kalau untuk syariah itu menggunakan prinsip bagi hasil, di mana itu ada akad-akadnya, ada yang namanya mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah dan ijarah wa'iktinah. Nanti akan dibahas lebih lanjut pada bagian bank syariah. Nah, selanjutnya kegiatan-kegiatan bank, ya. Kegiatan bank umum yang pertama adalah funding atau menghimpun dana, ya. Nah, ini yang disebut menghimpun dana dari masyarakat-masyarakat yang kelebihan dana, ya, namanya funding. Kemudian transaksi selanjutnya kegiatannya adalah lending atau menyalurkan dana. Nah, ini yang menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk usaha ataupun yang lain sebagainya dalam bentuk pinjaman atau kredit. Nah, selain itu juga melaksanakan servis atau pelayanan jasa keuangan. Ada yang bentuknya tukar-menukar mata uang asing, ada yang transfer, dan lain sebagainya. Ya, itu bank umum, di mana itu tidak dimiliki oleh Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Nah, selanjutnya kegiatan-kegiatan Bank Perkreditan Rakyat. Satu, menghimpun dana, ya sama ya, menyalurkan dana sama. Ya, BPR maupun bank umum sama-sama memiliki kegiatan funding dan lending, tetapi untuk pelayanan yang dilayani pada Bank Perkreditan Rakyat itu lebih terbatas, ya. Larangan-larangannya tidak ada di slide, jadi saya hanya jelaskan. Yang pertama terkait dengan jual beli mata uang asing, ya, itu larangan untuk BPR. Kemudian yang kedua, BPR itu tidak mengeluarkan cek, ya, cek itu hanya di bank umum. Kemudian yang ketiga, BPR itu tidak ada lalu lintas keuangan atau pembayaran antar BPR-nya, tidak ada kegiatan transfernya, ya. Paling umum adalah tiga itu. Oke, selanjutnya kegiatan-kegiatan bank, ya, bank campuran dan bank asing. Dalam mencari dana, bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan, ya. Nah, ini khusus bank-bank asing dan bank campuran itu tidak boleh mencari dananya dari kalau di Indonesia itu tidak boleh, ya, tapi kalau di luar negeri itu beda regulasi lagi. Ya, intinya ketika ada bank asing atau bank campuran yang di Indonesia itu mereka tidak boleh mencari masyarakat yang kelebihan dana untuk nabung di bank mereka, itu nggak boleh. Ya, kemudian kredit yang diberikan diarahkan dalam bidang tertentu, ya. Nah, ini biasanya kalau bank asing ini dia memiliki sektor tersendiri untuk membangun bisnisnya. Contoh ada yang di bisnis jewelry atau perhiasan, ya, itu adalah bank yang menjadi transaksi khusus untuk jual beli perhiasan mewah ataupun yang lain sebagainya. Jadi memang bukan seperti bank umum yang kita kenal secara umum, ada BRI, BNI begitu ya, tapi berbeda. Kemudian jasa bank dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang sudah ada di Indonesia. Nah, ini kembali lagi ke regulasi di Indonesia, artinya memungkinkan di negara lain akan berbeda. Nah, izin pendirian dan bentuk hukum bank, persyaratannya wajib dipenuhi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Nah, kenapa sih Bu Aziza di Indonesia itu banyak sekali regulasi tahun 98? Karena apa? Tahun 97 dan 98 itu habis krisis moneter. Ya, yang krisis moneter itu menjadikan banyak rombakan-rombakan inovasi-inovasi terbaru termasuk di bidang perbankan sehingga banyak muncul peraturan dan undang-undang yang baru. Nah, di sini persyaratan yang wajib dipenuhi adalah susunan organisasi kepengurusan. Di mana-mana yang namanya membangun organisasi harus ada susunan kepengurusannya.
Ya, jangankan perbankan, arisan aja butuh susunan organisasi begitu. Kemudian permodalan, yang namanya mau bisnis tentu saja butuh modal. Kemudian kepemilikan, harus jelas dulu kepemilikannya itu apakah milik swasta, atau milik pemerintah, atau milik yang lain sebagainya, itu harus jelas. Keahlian di bidang perbankan, namanya bisnis perbankan, maka yang menjalankannya pun harus memiliki keahlian di bidang itu. Kemudian kelayakan rencana kerja. Selain bidang-bidang yang tadi sudah disebutkan, ketika akan mendirikan bank itu juga membutuhkan rencana kerja yang sudah disiapkan at least katakanlah 5 tahun ke depan. Artinya apa? 5 tahun ke depan ini bank akan diarahkan kemana itu sudah jelas, sehingga yang memberikan izin pun tahu arah bank ini adalah untuk sektor mana. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis kantor bank. Ada kantor pusat, ya. Semua kegiatan perancangan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini. Kantor pusat ini biasanya berada di kota induk, misalnya di Jakarta, yang ibu kota, ya. Atau misalnya kalau pembangunan daerah berarti di misalnya kalau Jawa Tengah ada di Semarang, begitu. Kemudian kantor cabang penuh, kantor cabang yang memberikan jasa yang paling lengkap. Nah, ini bisa dibilang kantor cabang penuh atau kantor cabang koordinator. Ini biasanya kalau misalnya dalam satu area itu, area yang luas, kemudian banyak bank yang serupa, contohnya adalah Bank BRI. Bank BRI kalau misalnya di Purwokerto itu kan banyak cabangnya, ada yang cabang mana, tapi ada satu cabang namanya cabang koordinator yang akan mengkoordinasikan antara cabang-cabang tersebut. Nah, di bawah cabang koordinator atau cabang penuh ada namanya kantor cabang pembantu. Ya, ini kantor cabang pembantu biasanya untuk daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau oleh cabang koordinator, sehingga tetap ada pelayanan di sana untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di sana. Namanya kantor cabang pembantu. Ya, kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh atau kantor cabang koordinator, di mana kegiatan jasa banknya dilayani hanya sebagian saja. Ya, karena cabang pembantu itu adalah supportingnya dari cabang penuh atau koordinator, maka biasanya itu dibagikan per wilayah, misalnya per kecamatan. Ya, sehingga bentuk pelayanan jasanya itu juga hanya sebagian saja dibatasi pada wilayah tersebut berdasarkan pembagiannya. Nah, selanjutnya adalah kantor kas, kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Ini kantor kas biasanya dia tidak melayani pinjaman, tapi dia hanya melaksanakan transaksi tunai atau non tunai. Misalnya untuk nabung, penarikan uang, begitu. Ya, biasanya lokasinya ini banyak dan dekat fasilitas-fasilitas umum seperti universitas, rumah sakit, mall, begitu. Selanjutnya adalah penilaian kegiatan bank. Nah, selain pendiriannya, bank juga perlu dinilai ya. Yang pertama terkait dengan aspek permodalan. Pada aspek permodalan yang ada didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Ya, jadi bank itu akan selalu dinilai setiap bulannya, akan ada laporan kira-kira modal tiap bulannya itu memenuhi standar minimal atau tidak. Logikanya begini, bank itu kan melaksanakan transaksi pinjaman, kemudian tabungan ya. Jadi aspek permodalannya itu juga harus diatur sehingga jangan sampai ketika ada uang, ada nasabah ya, istilahnya nasabah perbankan yang akan mengajukan pinjaman ternyata modalnya tidak ada. Nah, itu yang dimaksud aspek permodalan. Jangan sampai ada seperti itu, sehingga standar minimal modalnya itu harus diatur atau dinilai. Selanjutnya aspek kualitas aset, untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Aset bank itu banyak sekali, ada yang berbentuk tanah, gedung, mobil, itu juga termasuk aset. Nah, itu juga harus diperhitungkan kualitasnya. Jangan sampai gedungnya sudah tidak layak guna tetapi masih digunakan. Itu tentunya tidak memenuhi aspek kualitas aset. Begitupun untuk aset yang lainnya seperti tanah, mobil, ataupun yang lain sebagainya. Selanjutnya aspek kualitas manajemen. Kualitas manajemen dilihat dari segi pendidikan dan pengalaman dari karyawan. Ini lebih dilihat dari SDM-nya. Bagaimana SDM-nya itu cukup qualify untuk menjadi atau menangani kegiatan perbankan. Selanjutnya lagi ada aspek likuiditas. Suatu bank akan dikatakan liquid apabila bank yang bersangkutan dapat membayar semua utang-utangnya. Loh, emang bank utang juga? Oh jelas, dalam kegiatan perbankan antar bank juga sometimes membutuhkan modal tambahan, tidak selamanya hanya modal yang dimiliki oleh pemilik. Nah, aspek likuiditas ini adalah untuk mengukur bank untuk setiap bulannya itu harus tetap membayar hutang, harus tetap operasional di mana ada uang masuk dan uang keluar, dan itu yang disebut dengan likuiditas.
Ya. Aspek rentabilitas, ukuran kemampuan bank untuk meningkatkan labanya. Nah, karena kegiatan bank adalah memberikan pinjaman dan mendapatkan keuntungan dari pinjaman itu, maka setiap bank akan dihitung kira-kira jumlah nasabah yang pinjam itu memang bisa menopang pengeluaran bank setiap bulan atau tidak dari pendapatannya. Ya, jangan sampai pendapatannya itu atau yang pinjam sedikit sehingga pendapatannya sedikit dan itu akan bermasalah bagi operasional bank di selanjutnya. Untuk selanjutnya adalah aspek sensitivitas. Tujuan memperoleh laba dapat tercapai dan pada akhirnya kesehatan bank juga akan terjamin. Nah, ini untuk melihat dari laba tersebut setiap bulan memang bisa terus meningkat atau tidak, itu adalah aspek sensitivitas. Nah, selanjutnya adalah penggabungan usaha. Tadi sudah sempat disinggung sebentar, ada merger, konsolidasi, dan akuisisi. Untuk merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih ya, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasinya terlebih dahulu. Nah, ini bank berarti untuk merger itu berarti tetap mempertahankan salah satu namanya ya dari salah satu bank yang bergabung itu. Kemudian selanjutnya adalah penggabungan dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru ya. Jadi penggabungan dengan nama yang baru. Selanjutnya adalah akuisisi, adalah pengambilan kepemilikan. Istilahnya salah satunya dibeli ya kalau akuisisi. Selanjutnya adalah pembinaan dan pengawasan bank. Dalam pembinaan dan pengawasan, Bank Indonesia menetapkan kesehatan bank yang meliputi aspek kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen ya, kecukupan modal yang tadi sudah dijelaskan, aset juga sudah, manajemen terkait dengan SDM atau sumber daya manusia yang dimiliki, likuiditas terkait dengan arus kas dari modal, rentabilitas adalah terkait dengan laba, solvabilitas adalah terkait untuk laba itu mencukupi tidak atau untuk kegiatan bank selanjutnya. Dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Nah, selanjutnya adalah rahasia bank dan sanksi administratif. Bank itu juga harus menjaga kerahasiaan nasabah-nasabahnya karena informasi itu mahal sehingga tidak boleh itu sampai keluar karena itu menjadi sesuatu hal yang akan membahayakan nasabah. Nah, bank harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabah dan apabila melanggar kerahasiaan ini, perbankan akan dikenakan sanksi. Nah, itulah sebabnya informasi-informasi keuangan Anda harus Anda jaga dengan baik, seperti contohnya nomor rekening itu tidak boleh sembarang share, nomor KTP itu juga tidak boleh, karena itu adalah informasi-informasi sensitif ya, yang bank saja melindungi itu, data Anda itu dilindungi oleh bank. Jangan sampai data Anda dilindungi oleh bank, tapi Anda sendiri tidak melindunginya, ya begitu ya. Nah, itu adalah terkait chapter yang pertama untuk lingkup lembaga keuangan bank. Nah, selanjutnya adalah sumber-sumber dana bank. Pengertian sumber-sumber dana bank ya, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Jadi istilahnya modal bank. Modal bank itu berasal dari mana? Ada yang berasal dari bank itu sendiri. Ya, ada yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Ya, jadi modalnya bisa juga dari masyarakat. Masyarakat yang apa? Masyarakat yang memberikan simpanan itu juga bisa dijadikan sebagai modal. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya, sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan. Sumber dana pertama dan kedua ini biasanya kalau bank butuh utang, misalnya dari bank lain atau bisa juga dari bank sentral. Nah, sekarang produk-produk bank. Yang pertama adalah tabungan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 98, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut cara-cara tertentu yang disepakati. Tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, istilah mudahnya begini. Anda menabung, ketika Anda menabung, Anda akan mendapatkan buku tabungan. Nah, buku tabungan itu adalah bukti kepemilikan bahwa Anda memiliki tabungan itu. Bukan ATM ya, karena ATM itu adalah salah satu bentuk pelayanan bank yang lainnya. Tapi pada dasarnya kepemilikan tabungan itu dibuktikan dengan adanya buku tabungan. Dan untuk penarikannya itu harus dilakukan oleh nasabah yang memiliki nama yang tertera dalam tabungan itu, atau bisa dibilang tidak boleh diwakilkan. Ya, kecuali dengan menggunakan surat kuasa yang bertanda tangan, materai begitu. Produk yang kedua adalah giro.
Ya, giro ini hampir sama dengan tabungan, hanya saja dia nominalnya lebih besar. Dan bukti kepemilikan giro itu bukan buku tabungan, tapi bukti kepemilikan giro itu adalah berbentuk satu gepok lembaran cek. Ya, jadi misalnya saya menyimpan dana saya katakanlah 100 juta dalam bentuk giro, kemudian nanti saya akan mendapatkan satu gepok cek, di mana cek itu nanti yang akan saya berikan kalau saya mau menarik uang saya yang ada di giro tersebut, ya. Di sini definisi dari cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau pemegang cek tersebut. Nah, selain cek, bukti kepemilikan giro itu juga bisa berbentuk bilet giro. Ya, itu surat perintah dari nasabah kepada bank untuk yang memelihara untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening bersangkutan ke pihak penerima. Jadi cek kalau untuk penarikan tunai atau pemindahan dari giro ke tabungan, tapi kalau bilet giro itu ketika akan dipindahkan dari satu rekening ke rekening lain. Jadi bilet giro itu lebih ke non tunai. Kalau cek itu lebih ke transaksi tunai, khusus untuk transaksi dalam produk giro. Nah, atau alat pembayaran lainnya, suatu perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis kepada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya. Nah, tapi kalau alat pembayaran lainnya itu tergantung dari bank. Ada bank yang memberi fasilitas ini, ada yang tidak. Ya, gitu. Selanjutnya adalah deposito. Deposito adalah tabungan berjangka yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu mulai dari 1, 2, 3, 6 atau berapa bulan sampai 1 tahun. Ya, jadi tabungan yang hanya bisa diambil sewaktu-waktu. Ya, bukan tabungan tapi simpanan. Ya, jadi produk simpanan itu ada tabungan, ada giro, ada deposito. Ya, bukti kepemilikan dari tabungan adalah buku tabungan, sedangkan bukti kepemilikan giro itu adalah bilet giro dan cek, sedangkan bukti kepemilikan deposito adalah sertifikat deposito dan bilet deposito. Di sini belum ada, ya. Atau bisa juga deposito on call. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Tapi intinya ini adalah 3 produk yang berbeda, ya. Kalau deposito ini hanya bisa diambil sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan ketika dana itu dimasukkan. Ya, kenapa? Kok bisa sih orang mau ngambil uangnya tidak bisa sesuka hati? Nah, karena apa? Bunga atau timbal baliknya deposito ini lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Nah, ini bisa dibilang dana yang nyaris beku, ya. Itu namanya deposito beku yang artinya tidak mudah dicairkan karena untuk pencairannya membutuhkan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Nah, untuk bukti kepemilikan deposito, ada yang pertama adalah sertifikat deposito. Deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, atau 12 bulan. Nah, ini biasanya kalau tidak lebih dari sertifikat deposito itu biasanya kalau yang tidak lebih dari 1 tahun, ya biasanya. Nah, kemudian kalau deposito on call, ini dia lebih cepat ya. Deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Ya, sedangkan kalau sertifikat deposito itu jangka waktunya harus 2, 3, 6 bulan sampai 12 bulan. Kalau yang lebih cepat itu adalah deposito on call. Ya, ada lagi bilet deposito. Bilet deposito itu yang lebih fleksibel, mau dibuat depositonya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, itu terserah. Ya. Tapi intinya bukti kepemilikan deposito itu ada sertifikat deposito, deposito on call, dan bilet deposito. Nah, begitu materi yang dapat saya sampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan, silakan Anda bisa masuk ke forum diskusi dan ditanyakan di situ. Ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk tugasnya dikumpulkan tepat waktu. Mungkin begitu dari saya. Silakan bisa lebih aktif di forum pertanyaan atau diskusi saja, nanti akan saya jawab. Begitu dari saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.